Assalamualaikum sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jannah, semoga hari-hari kita adalah hari-hari yang dirahmati oleh Allah, hari-hari yang penuh semangat kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus selalu kita pelihara, harus selalu kita jaga. Karena hanya dengan rasa takut kepada Allah, kita bisa menjaga diri kita. Kita bisa menjaga mata kita. Kita bisa menjaga mulut kita. Kita bisa menjaga tangan dan kaki kita. Kita bisa menjaga pikiran dan hati untuk tetap melaksanakan, berbuat sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa rasa takut kepada Allah, rasa khauf kepada Allah wajib hukumnya untuk setiap orang beriman. Kenapa? Karena hanya dengan perasaan takut kepada Allah bisa membawa kita beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan khusyuk kepada Allah, karena takut Allah tidak ridho kepada kita. Sahabat, apabila kita sudah melakukan sesuatu atau kita sudah mengerjakan sesuatu, tidak ada rasa takut di dalamnya, maka yakinlah apa yang kita lakukan akan mengikuti nafsu, akan mengikuti keinginan-keinginan kita yang melanggar aturan-aturan Allah. Dalam berbuat, kita sudah tidak memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita akan mendapat cinta dari Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini. Semua yang kita lakukan ketika mengikuti hawa nafsu hanya berujung kepada kezaliman. Pada akhirnya yang kita dapatkan adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang membuat kita takut kepada Allah? Ada banyak hal yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah karena kita takut terhadap siksanya Allah, karena kita takut terhadap ancamannya Allah, karena kita takut ketika harus dihisab Allah, kemudian kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, karena ada dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu sahabat, jangan lupa sering-seringlah beristighfar kepada Allah. Sering-seringlah taubat kepada Allah. Sering-seringlah mengingat diri, kira-kira hari ini apa yang kita sudah lakukan. Apakah yang kita lakukan itu disukai oleh Allah? Apakah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah? Kita harus mampu mengkoreksi, kita harus mampu menghisap-hisap diri kita. Kira-kira kita sudah sesuai belum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apa yang kita lakukan justru menjauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat surga, yang membuat kita takut adalah kita takut kalau amal ibadah kita kelak tidak diterima oleh Allah. Kalau ibadah kita dianggap nol oleh Allah. Kalau ibadah yang kita lakukan dianggap Allah tidak ada apa-apanya. Maka sahabat, untuk menenangkan hati kita, untuk menenangkan pikiran dan jiwa kita, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti yang sering dilantunkan, dimunajatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba-Mu meminta kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang Engkau terima ya Allah. Sahabat, 3 doa ini selalu dimunajatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Rasulullah memohon kepada Allah supaya setiap ilmu yang beliau dapatkan, semoga ilmu itu bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu kita dapatkan, Allah ringankan hati kita untuk melakukannya. Allah istiqamahkan hati kita untuk senantiasa melakukan ibadah yang berdasarkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah supaya diberikan rizqan thayyiba, rizki yang baik. Ternyata sahabat, rizki itu tidak hanya semata uang, rizki itu tidak semata harta, rizki itu tidak semata jabatan, tapi rizki itu ada berupa nikmat iman yang kita rasakan sekarang, nikmat Islam, ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebijaksanaan dalam menghadapi setiap situasi, kesabaran dalam menghadapi cobaan, solusi-solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ketenangan hidup, rumah tangga yang tenang, anak-anak yang soleh dan solehah, itu adalah rizki yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah mohonkan kepada Allah. Kemudian apalagi doa yang tidak lupa dilantunkan oleh Rasulullah, yaitu wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat surga, betapa sedihnya hati kita ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ibadah kita digolongkan pada nilai 0. Betapa sedihnya kita. Untuk itu sahabat surga, mari kita perhatikan ibadah kita. Mari kita perhatikan amal kita. Sudahkah sesuai dengan yang dianjurkan, dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika itu kita dengan rasa penuh takut, tapi juga berharap kepada Allah. Takut amal kita tidak diterima oleh Allah, dan kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap doa-doa kita, munajat-munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kemudian apa lagi yang kita takutkan? Ketika Allah menguji kita dengan fitnah yang keji, dengan fitnah yang kejam, dengan fitnah yang maha dahsyat ke dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sudah berada di alam barzah, Allah berikan tetap fitnah itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat, supaya hati kita tenang, supaya takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar takut yang membawa kepada kebaikan, takut yang membawa kepada ibadah yang lebih baik, maka sering-seringlah berdoa. Ketika tasyahud duduk akhir, bacakanlah doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sahabat, betapa dahsyatnya doa ini. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari azab neraka jahanam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur.
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan fitnah Dajjal. Sahabat, sering-seringlah baca doa ini. Kapan? Diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika diduduk tasyahud akhir. Kita mohonkan kepada Allah dengan rasa penuh takut Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Dengan penuh rasa takut Allah akan mengazab kita. Dengan penuh rasa takut Allah akan tidak terima doa kita. Tapi kita berharap penuh kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa kita. Kita mohonkan, kita dijauhkan dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, kemudian kita dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Kemudian yang penting, kita dijauhkan juga oleh Allah dari kejahatan Dajjal yang sangat kejam. Sahabat jannah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membimbing kita menuju kebaikan. Rasa takut kita kepada Allah pasti akan membawa kita ke arah ibadah yang lebih baik, ke arah ibadah yang ingin kita sempurnakan. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika khauf itu sudah mendarah daging di dalam jiwa kita, ketika khauf itu sudah melekat di dalam diri kita, maka kita akan bisa melihat apa efeknya. Apa tanda-tandanya? Di antara tanda-tandanya adalah ketika khauf itu sudah melekat di dalam diri kita, akan terlihat pada lisan kita. Ingat, lisan ini bagaikan pedang. Ketika dia sudah melukai, bekas lukanya tidak akan hilang. Ingat, karena lidah inilah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena apa? Karena mulut tajam ini mungkin menyakiti orang lain. Karena mulut tajam ini mungkin memfitnah orang lain. Mungkin mengeluarkan dusta. Mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sahabat, orang yang ada rasa khaufnya di dalam dada pasti bisa menjaga lisannya. Pikiran dan hatinya selalu mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan. Apakah ucapannya itu akan berujung pada murka Allah atau berujung pada keridhaan Allah? Sahabat, Rasulullah menganjurkan kepada kita, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, maka sebaiknya diam. Sahabat, betapa dahsyatnya mulut ini. Allah sandingkan orang yang bisa berkata dengan perkataan baik, Allah sandingkan dengan keimanan kita. Allah sandingkan dengan keimanan kita kepada hari akhir. Kenapa? Karena di yaumil akhir ada perhisapan, ada perhitungan, ada balasannya. Maka karena dengan rasa takut itulah kita jaga mulut kita. Dengan keimanan kita jaga mulut kita. Sahabat, yang kedua, bukti bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terlihat dengan apa yang kita makan. Apakah zat yang kita makan adalah halal atau haram? Atau bagaimana cara kita mendapatkan yang kita makan? Apakah dengan cara halal atau dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan cara zalim atau dengan cara baik? Itu mempengaruhi apakah kita khauf kepada Allah atau tidak.
Itu akan sangat mempengaruhi apakah Allah ridho kepada kita atau justru Allah murka kepada kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Tapi ketika harta kita dapatkan dengan cara batil, tidak bisa dibersihkan ketika kita membelanjakan atau menafkahkan harta kita ke jalan kebaikan. Harta bekas korupsi tidak akan halal ketika kita gunakan untuk membangun masjid. Harta yang kita dapatkan dengan cara menipu tidak akan bisa bersih ketika harus kita belanjakan untuk membiayai orang-orang yang tidak mampu. Harta yang kita dapat dengan menzalimi orang lain tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi halal. Apapun caranya, walaupun kita gunakan untuk membangun rumah-rumah anak yatim. Jadi sahabat, perlu diyakinkan harta yang kita dapat halal atau tidak secara zat. Kita dapatkan dengan cara halal atau tidak. Yakinkan itu, karena itu akan mendarah daging di dalam diri kita. Ketika sudah mendarah daging di dalam diri kita, dengan lahapnya nanti api yang berkobar-kobar kelak di neraka jahanam akan menyantap daging yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian sahabat, rasa khauf itu juga terlihat dari tangan dan kaki kita. Apakah tangan kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tangan ini kita gunakan untuk menzalimi orang lain? Apakah tangan ini kita gunakan untuk berdoa kepada Allah? Apakah tangan ini kita gunakan untuk membantu? Maka di situ terlihat khauf atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah sanggup menjaga tangan ini, semata-mata mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah rasa khauf itu sudah mendarah daging di dalam diri kita. Apalagi kita zaman sekarang, pegangan kita HP, sekali pencet, hoax tersebar kemana-mana. Sekali klik, fitnah bisa tersebar kemana-mana. Sekali klik juga ibadah bisa kita dapatkan. Sekali klik juga amal jariah bisa kita dapatkan. Jadi apapun itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita sudah merasa khauf kepada Allah? Berarti kita jaga perbuatan kita dari yang tidak diridhoi Allah. Apakah kita mengabaikan rasa takut kepada Allah? Maka kita melakukan segala sesuatu yang aniaya. Begitu juga akan terlihat di kaki kita. Apakah kaki kita digunakan hanya untuk jalan-jalan yang tidak bermanfaat? Atau justru kaki kita gunakan untuk bersilaturahmi? Apakah kaki ini digunakan untuk menuntut ilmu? Atau justru digunakan kaki ke tempat yang tidak ada gunanya? Apakah kaki digunakan untuk ke majelis ilmu? Atau justru kaki digunakan untuk bertemu dengan teman, mengobrol, menggibah, dan segala macam? Semua itu terlihat dari anggota tubuh kita. Sahabat, ternyata seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi kelak di yaumil hisab. Mulut kita terkunci, semua anggota tubuh akan berkata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari, mulut ini akan terkunci. Yang akan berbicara, yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kaki. Maka oleh sebab itu sahabat, jaga kaki, jaga tangan. Semua harus berdasarkan apa yang diperintahkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zalim dan tidak zalimnya kita, takut dan tidak takutnya kita kepada Allah terlihat dari penglihatan kita. Apakah penglihatan kita lihat menuju kebaikan? Apakah penglihatan kita selalu kita lihatkan kepada Al-Quran?
Apakah penglihatan kita selalu kita lihatkan mempelajari ilmu-ilmu hadis? Maka akan terbukti di sana apakah hati ini khauf atau tidak. Apakah mata, mulut kita gunakan untuk membaca, mendalami Al-Quranul Karim, atau justru jarang kita gunakan untuk membaca dan melihat Al-Quranul Karim. Kemudian yang kelima adalah terbukti dari pendengaran kita. Apakah pendengaran ini digunakan untuk yang baik-baik saja? Atau justru pendengaran itu kita gunakan untuk mendengarkan gibah, mendengarkan kekurangan orang lain? Apakah kemudian kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan perkataan dusta? Ataukah kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan fitnah? Atau kita gunakan pendengaran ini untuk mendengarkan yang baik-baik saja, mendengarkan taklim, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan salawat kepada Rasulullah SAW. Sahabat, ingat, telinga ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Telinga ini akan disiksa, mata ini akan disiksa, mulut ini akan disiksa, semua akan disiksa ketika anggota tubuh itu tidak menjalankan perintah Allah. Karena apa kita tidak menjalankan perintah Allah? Karena kita tidak memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan bersih, hati kita akan suci. Suci dari yang namanya iri, suci dari yang namanya dengki, suci dari yang namanya ria, suci dari yang namanya sum'ah, suci dari yang namanya rakus, suci dari yang namanya tamak, suci dari yang namanya malas. Hati kita suci ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sahabat, apabila segumpal darah yang ada di dalam hati kita sehat, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Tapi sebaliknya, apabila segumpal darah di dalam tubuh kita ini sakit, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apakah dia? Dia adalah hati. Maka jaga hati kita sahabat. Jangan sampai dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Sering-seringlah beristighfar. Sering-seringlah memohon kepada Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Ingat, ketika hati kita bersih, maka Allah berikan kepada kita petunjuk. Allah berikan kepada kita rahmat. Allah berikan kepada kita rasa takut. Sehingga seluruh ibadah kita, seluruh tatanan hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari Allah tiupkan nafas sampai kita mati kembali, semua adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah bimbing kita menuju ridhonya. Semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.